Hey guys, hello YouTube, it's me, Michi Diary. Episode kali ini gue pengen dibikin yang lebih serius gitu ya. Gue bosen, masa segala pantat panci ada di video gue ya kan? Bikin yang serius dong, biar orang-orang tahu kalau gue ini juga bisa serius kayak hubungan gue sama hubungan dia ya dong. Biar siapa tahu aja nih ya, kalau misalkan gue serius nih, pundi-pundi gue nih bisa lebih cepat kekumpul, terus gue bisa beli motor listrik Davigo yang ada di Fresh Clean dong. Karena banyak banget pilihan warnanya, ada yang hijau, putih, terus ada yang pink kayak gini nih. Lucu-lucu kan? Ya, zaman sekarang kan udah nggak zaman lagi tuh ya pakai bensin ya. Udah harus ganti pakai yang listrik ya nggak? Biar ramah lingkungan gitu ya dong. Tapi sebelum mulai videonya gue pengen ganti backsoundnya dulu nih, biar sedikit lebih horor di setiap gigitannya gitu nih, kayak gini. Jangan yang ini tuh terlalu horor ya kan. Yang ada gue bisanya yang ada nanti pemirsa nih nontonnya sambil tutupan selimut ya kan. Ganti yang agak sedikit horornya tapi ngangenin gitu, kayak ini. Nah ini ya ini aja. Oke. Yang ini aja ya Bang Editor ya. Oke, siap. Oke. Tapi sebelum mulai videonya, sebelum kita mulai keseriusannya, jangan lupa di subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Michi Diary. Oke. Mungkin dari kalian tuh udah banyak yang tahu tentang dua organisasi di dunia ini yang memang berpengaruh, dan bahkan katanya ya, organisasi ini tuh memiliki ketenaran yang sangat mendunia di seluruh dunia. Dua organisasi itu adalah Freemason dan Illuminati. Nah, banyak orang yang tahu kalau Illuminati dan Freemason ini adalah dari satu kelompok atau dari satu atap yang sama. Padahal faktanya Illuminati dan Freemason ini terbentuk dari tahun yang berbeda jauh. Dan di sini kalian perlu harus tahu bahwa Illuminati itu memang terinspirasi dari Freemason. Nah, contohnya itu seperti simbol segitiga dan mata satu, atau yang lebih dikenal sebagai Dajjal. Di sini gue akan bahas tentang Freemasonnya dulu. Jadi kalau video ini banyak yang suka, gue bakal lanjut lagi videonya untuk bahas tentang Dajjal, Illuminati, gereja setan, dan satanik. Lebih tepatnya lagi di sini gue bakal bahas tentang Freemason yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang udah kita tahu kalau Freemason ini udah berdiri dari semenjak dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan Freemason ini tuh sudah banyak banget pengikutnya, dari mulai mereka yang artis, tokoh-tokoh, bahkan orang-orang penting yang bisa mempengaruhi banyak masyarakat di dunia. Sebenarnya sih ada plus minusnya dari tujuan yang didirikan Freemason ini, yaitu salah satunya untuk membangun persaudaraan dan membangun kebebasan berpikir dan memilih. Tapi sebenarnya tujuan utama dari Freemason ini adalah untuk menghapus semua agama-agama yang ada dan untuk menghapus sistem kekeluargaan. Dan dikabarkan juga bahwa Freemason ini bertanggung jawab atas 3 revolusi yang terjadi, yaitu revolusi di Prancis, revolusi di Amerika Serikat, dan revolusi industri di dunia Inggris. Nah, kalian bisa bayangkan dari 3 negara yang hebat dan maju itu saja bisa digoyangkan dengan organisasi Freemason ini. Gimana dengan negara kita yang pada saat itu belum semaju dari 3 negara tersebut. Dan bahkan dikabarkan bahwa Freemason ini juga yang mengambil andil saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan bahkan Freemason ini juga ada kaitannya saat kematian Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Lantas sejak kapan Freemason ini hadir di Indonesia? Bagaimana cara masuknya? Siapa yang membawa paham tentang Freemason ini ke Indonesia? Dan langsung saja, ini dia. Jadi orang yang pertama kali bawa paham tentang Freemason di Indonesia adalah Jacobus Cornelius Matheus
pada tahun 1736, dia adalah warga kenegaraan Belanda yang datang ke Indonesia bersama VOC untuk berdagang di Jakarta yang pada saat itu namanya masih Batavia. Nah, karena si Cornelius Matthius ini sudah lama berdagang di Indonesia atau di Jakarta, akhirnya dia mendirikan satu tempat yang dimana tempat itu dijadikan tempat untuk berkumpul para anggota Freemason. Nah, karena pada saat itu Freemason ini sangat tertutup, makanya dia tuh sangat seleksi sekali buat pilih-pilih anggota yang mau bergabung di Freemason ini. Nah, kebanyakan anggotanya itu masih dari orang Belanda. Pada saat itu anggotanya baru ada 6 orang, dan mereka adalah militer Belanda dan juga pedagang Yahudi. Singkat cerita, di tahun 1810, organisasi Freemason ini memiliki anggota yang sangat banyak. Dan pada akhirnya, Gubernur Jenderal Dahlem yang pada saat itu memimpin Batavia membubarkan organisasi tersebut. Organisasi Freemason ini sempat bubar, sampai akhirnya Gubernur Jenderal Dahlem ini sudah tidak memimpin lagi, dan akhirnya Freemason ini kembali berdiri. Tetapi yang membuat kaget adalah bukan lagi pedagang Belanda yang ada di anggota Freemason itu, melainkan mereka pedagang Tiongkok dan para pribumi yang kebanyakan mereka adalah ningrat atau orang-orang kaya Nusantara di Indonesia. Bahkan dikabarkan ada beberapa orang-orang penting yang tergabung di organisasi Freemason ini. Mereka adalah Raden Adipati Triokusumo, RM Adipati Ari Purbo Hadiningrat, dan Dr. Rajiman Wijoyo Diningrat. Di tahun 1767, sebelum organisasi ini sempat dibubarkan, Freemason adalah organisasi yang sangat terorganisir. Jadi banyak orang yang tahu mana anggota Freemason, mana yang bukan. Jadi benar-benar tidak tertutupi lah ya. Semua orang bisa membedakan mana anggotanya, mana bukan. Nah, mereka juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan di loji yang sudah mereka siapkan. Bahkan mereka juga sering mengadakan pertemuan di Mole Village, atau yang sekarang ini sering dikenal sebagai Jalan Hayamuruk dan Jalan Gajah Mada, di mana mereka akan membahas tentang pembuatan loji-loji berikutnya. Jadi loji-loji itu sama seperti dengan gereja atau rumah ibadah lainnya lah ya. Jadi tempat untuk mereka beribadah di sana nantinya. Nah, seperti apa sih loji-loji yang ada di Indonesia peninggalan dari anggota Freemason ini? Dan yang kabarnya loji-loji ini tuh masih ada sampai detik ini. Dan inilah dia beberapa loji-loji peninggalan anggota Freemason. Gedung Kimia Farma di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Berada di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya Freemason ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan kalau kalian lihat, gedung ini sekarang sudah berganti nama menjadi Gedung Kimia Farma. Gedung ini berdiri pada tahun 1848 dan dulunya bernama De Stier in He Oosten. Ini bahasanya pakai bahasa Belanda ya guys. Jadi gua nggak tahu cara penyebutannya benar atau enggak. De Stier in Het Oosten, yang artinya bintang dari timur. Nah, sebenarnya banyak banget loji-loji yang baru dibangun, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950. Nah, loji-loji yang baru dibangun itulah yang baru berkembang pesat. Biasanya orang-orang melihatnya mereka tuh kayak seperti ibadah. Masuk ke dalam loji itu sama dan gak ada bedanya seperti orang-orang yang lain. Cuma yang bikin beda adalah dari penampilan atau pakaian yang mereka gunakan saat masuk dan berkumpul di loji itu. Pakaian yang mereka gunakan adalah mirip seperti perayaan Halloween atau satanik. Mereka beribadah menggunakan lilin dan menyembah simbol. Simbol itu melambangkan cita-cita dan keinginan tertinggi, pemikiran tertinggi dari manusia. Freemason ini juga sering dikaitkan dengan orang-orang pintar karena orang-orang ini selalu mempunyai pemikiran yang beda dari yang lainnya.
Bahkan mereka mempunyai pemikiran dan tujuan, yaitu ingin membuat dunia jauh lebih maju atau membuat tatanan dunia yang baru. Dan bahkan beberapa ritual yang mereka lakukan seperti memuja jin dan menyembah setan mereka lakukan di dalam loji itu. Gedung ini selain digunakan sebagai loji, tempat berkumpulnya para anggota Freemason, gedung ini juga dipakai untuk dijadikan sebagai lokasi digelarnya Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, setelah Indonesia merdeka, barulah gedung ini dialihfungsikan menjadi Gedung Kimia Farma. Gedung Bappenas. Gedung Bappenas ini juga adalah salah satu gedung peninggalan dari anggota Freemason. Gedung ini dekat dengan Taman Senopati yang ada di Jakarta dan banyak orang yang mengatakan bahwa gedung ini adalah gedung setan. Dan dulunya gedung ini bernama Aduk Star yang artinya berdiri hingga kini. Nah, dulunya gedung ini juga dibangun sebelum masa kemerdekaan Indonesia 1945, dan pada tahun 1925 ada seorang kontraktor yang diutus untuk merenovasi bangunan ini hingga membuat tapak mukanya tuh menjadi berubah dari yang tadinya 1 lantai berubah menjadi 2 lantai. Nah, dulunya di samping kanan dan kirinya itu ada logo atau ada simbol yang kalau kalian gabungin titiknya itu maka menjadi Star David, atau yang kalau Star David atau bisa dibilang itu adalah simbol Yahudi. Lebih ke tepatnya lagi, kalian bisa lihat mirip seperti bendera Israel. Nah, di sini juga sama seperti gedung-gedung loji yang lainnya, mereka sering mengadakan ritual pemanggilan setan dan penyembahan setan. Namun sekarang gedung itu sudah dialihfungsikan menjadi Gedung Bappenas. Pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno, organisasi ini sempat dilarang dan bahkan Presiden memanggil para petinggi-petinggi dari organisasi Freemason ini yang pada saat itu memang mereka sedang berkumpul di Gedung Bappenas. Mereka ditanyakan apa tujuan dari didirikan organisasi itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan apa yang mereka inginkan. Karena sudah banyak sekali laporan-laporan dari warga tentang apa yang mereka lakukan, dari mulai memuja setan, dari mulai memuja setan sampai beribadah dengan menggunakan baju-baju Halloween yang tidak masuk akal. Hingga pada akhirnya di tahun 1951 Bung Karno resmi membubarkan organisasi Freemason itu. Dan kalau kalian tahu, bahkan ada artis-artis juga yang ikut di Freemason ini, bahkan di Indonesia juga ada artis-artis yang ternyata yang mungkin saja masih tergabung di organisasi Freemason itu. Banyak yang mengatakan bahwa Dewa 19 Ahmad Dhani ini masih ada kaitannya dengan Freemason dan juga Illuminati. Di mana banyak sekali lirik-lirik dan juga simbol-simbol yang ada di album dari Dewa 19 Ahmad Dhani ini, di mana di dalam video itu juga mempresentasikan video mistik kuno, simbol-simbol yang berkaitan dengan televisi dan Freemason. Jadi mana hal-hal itu mengarahkan kepada persamaan dan maksud dari simbol-simbol yang ada di album Dewa 19. Di album Dewa 19 Ahmad Dhani ini juga berterima kasih kepada kakeknya dan berkata, "Terima kasih atas keturunan darah yang telah mengalir." Nah, setelah dicari tahu, Ahmad Dhani ini berterima kasih kepada kakeknya yang bernama Jan Peter Frederick Hohler, yang ternyata dia adalah masih keturunan dari bangsa Yahudi. Nah, tetapi dari semua kontroversi Ahmad Dhani ini belum bisa membuktikan bahwa dirinya ada hubungan dengan anggota organisasi Freemason atau hanya keisengan belaka. Dan yang terakhir adalah kontroversi dari anak presiden kita, Bapak Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming. Jadi Mas Gibran Rakabuming ini memiliki kafe, yaitu
kafe yang bernama Marco Bar atau Martabak Kota Barat, yang dimana di kafenya itu terdapat satu gambar segitiga dan mata satu. Tetapi karena memang Mas Gibran ini adalah anak dari orang nomor satu di Indonesia, maka publik menjadi sangat fokus di gambar tersebut. Walaupun memang sebenarnya bukan hanya gambar itu saja, melainkan banyak gambar, tapi sudah banyak masyarakat yang penasaran dan berargumentasi tentang gambar tersebut. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Banyak yang mengatakan, banyak yang berpikir bahwa Dewa 16 Ahmad Dhani ini, ya Dewa 19 kan? Bener? Oh iya kah? Puyer ya? Puyer 16 ya, agak puyeng. Iya. Oh, nggak enak gue bahasnya, say. Dikit lagi.